Ya, Itu. tapi kan sudah dicabut itu kata-kata pakai seragam di Iya. jemuran. Untuk Tapi apa saya kasih PR lagi. Cuma sayangnya Pak dari Kejati tidak hadir malam ini. Sebenarnya seru kalau Nah, Kejati juga bisa sekarang hadir. pertanyaannya Pak Franky apakah puas setelah SP3-nya dikabul, permohonan untuk pencabutan SP3 dikabulkan di 2018. Tapi kasusnya baru dieksekusi di 2024. Ini kan juga cukup lama waktunya. Makanya itu menjadi pertanyaan di publik juga. Kalau memang ini benar-benar penegakan hukum, harusnya tidak terlalu lama seperti ini. Ya itulah. Tapi saya mengutip kalimat yang disampaikan oleh rekan pengacara juga, Pak Yakob Muhammad atau Pak Pokai. Setiap permasalahan hukum harus ada akhirnya. Kita tunggu saja akhirnya akan sampai di mana. Apa kaitan Pak Hamimpo di kasus Bansos ini? Sementara pernyataan dari Pak Firdaus itu kan dia menyatakan bahwa kepala daerah itu kan tidak terlibat langsung di pengelolaan keuangan. Di mana kaitannya dan kira-kira barang bukti apa yang menguatkan sampai Pak Hamim bisa dijerat dalam kasus ini? Kalau Pak Hadi tanya itu ke saya sebenarnya juga tidak tepat. Karena tugas saya itu adalah menguji hal-hal yang sifatnya formil. Kalau sudah terkait material harusnya yang jawab ini Kejaksaan Tinggi. Karena yang menemukan dan meyakini adanya perbuatan pidana itu adalah jaksa. Adanya 2 alat bukti itu ditemukan oleh jaksa, bukan ditemukan oleh LSM Jamper. LSM Jamper dalam perkara ini hanya mendudukkan syarat formil. Pra peradilan itu kan tidak memeriksa material, tidak memeriksa kuantitas atau kualitas alat bukti. Kita hanya mengajukan tepat gak ini dihentikan penyidikannya. Ayo kita uji dong. Itu saja. Kalau kita mau tanya apa saja barang buktinya, saya tidak bisa masuk ke dalam karena memang bukan wilayah saya. Tidak mungkin saya juga dengan gagahnya bilang, oh iya ini ada alat bukti begini-begini. Itu manuver itu, tidak boleh. Karena itu memang bukan wilayah saya. Ya, saya tanyakan ke Pak Franky karena kan sebelum melakukan permohonan juga pasti sudah mempelajari secara materialnya kasus ini. Ya, pada saat kami mengajukan pra peradilan saat itu, sebenarnya kami belum memiliki gambaran pokok secara keseluruhan, salinan putusan dengan jumlah halaman berapa itu belum kita hanya melihat hal-hal pokok saja. Yang jadi pokok dalam persoalan itu adalah adanya pertimbangan Mahkamah Agung angka 1 yang menyebutkan bahwa di situ ada 3 nama. Itu saja. Bagaimana prosesnya, perbuatan melawan hukumnya dirangkai seperti apa sehingga ketiga orang ini saling terlibat sedemikian rupa, itu kami tidak mengkaji masalah-masalah yang seperti itu. Cukup ada nama yang disebutkan di dalam, ayo kita uji. Kenapa yang 2 masuk dengan penegakan hukum yang belah bambu, 2 diinjak, 1 diangkat, ini harus kita uji, tidak boleh ini. Itu saja. Kita tidak mempelajari kasuistisnya secara mendalam, tidak. Kasusnya biarkan saja dia mengalir. Tapi ini ada ketidakadilan. Prinsipnya kita harus tetap ada persamaan di hadapan hukum. Itu saja yang sedang kami perjuangkan kala itu.